Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, kita kembali dalam perenungan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan mengambil di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lewat firman Tuhan ini, ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma. Ya, Rasul Paulus berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kehendak Tuhan bagi saya dan saudara, untuk kita terus mengalami pembaharuan. Yang dulunya kita sama dengan dunia, ya, memikirkan yang sia-sia, fokus kepada hal-hal yang jasmania. Namun ketika kita sudah mengenal Kristus, saatnya kita untuk berubah melalui pembaharuan akal budi kita. Nah, kata pembaharuan, berubahlah, ya, itu diambil dari kata metanoia, yang artinya perubahan pola pikir, perubahan mindset, ya, perubahan cara berpikir. Nah, kata berubah juga di sana sebenarnya sama dengan bertobat. Nah, ketika seseorang bertobat, yang berubah itu adalah pola pikirnya, mindsetnya, metanoianya. Ada perubahan dalam cara dia berpikir. Kalau yang dulunya pikirannya cenderung hal yang sia-sia, hal yang jasmania, fokus hanya kepada dunia ini, ketika dia sudah bertobat, dia mindsetting, ya, mengatur cara berpikirnya, mengatur pola pikirnya, untuk dia memikirkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, ketika dia terus mengatur pola pikirnya ke arah Kristus, semakin hari semakin seperti Kristus, itu yang membuat dia hidupnya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kata berubah ini juga mengatur pola pikir atau metanoia ini tidak cukup hanya sekali sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, tetapi setiap hari. Baru bangun pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus coba mengarahkan pikiran kita untuk memikirkan firman Tuhan, memikirkan apa yang baik. Kalau di dalam Filipi pasal yang keempat, yang ke-8, firman Tuhan berkata, semua yang benar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara yang terkasih, kita perlu memikirkan semua yang benar, semua yang baik, semua yang manis, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Kita mengarahkan pikiran kita ke sana. Nah, saudaraku, ketika manusia diciptakan, manusia diberikan yang namanya kehendak bebas. Ada kebebasan manusia untuk memikirkan apapun. Namun, saudaraku, ketika kita di dalam Kristus, kita harus mempergunakan kebebasan kita bukan untuk memikirkan hal yang cemar, bukan untuk memikirkan keburukan orang lain, bukan untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita galau, membuat kita susah, membuat kita tidak bisa maju. Namun kita harus mengatur pikiran kita untuk terus belajar memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang memperkenankan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayo belajar setting pikiran kita, atur pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi tindakan kita. Apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan apa yang kita pikirkan juga sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi belajarlah menyelaraskan pikiran kita setiap hari ke arah Kristus. Memikirkan apa yang benar, memikirkan kebaikan orang lain, memikirkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih setia Tuhan setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Sampai itu menjadi lifestyle, itu menjadi gaya hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana keadaanmu hari-hari ini? Tergantung dari apa yang engkau sedang pikirkan. Ya, makanya firman Tuhan berkata pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Metanoia, pertobatan, artinya pola pikirnya berubah, cara berpikirnya berubah, memiliki pikiran Kristus. Keadaan hari-hari ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan.
situasi dan kondisi yang kita jalani juga berubah-ubah. Namun, kita bisa mengatur pikiran kita untuk terus mempercayai, berpikir bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Terus isi pikiran kita bahwa bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Itu tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir, wah hari ini susah nih, hari ini ada masalah, hari ini konflik, hari ini waduh, keadaan bisnis tidak baik-baik saja, keadaan keluarga juga tidak baik-baik saja, otomatis ya energi kita terkuras ke sana, situasi dan kondisi kita pun berubah jadi semakin tidak baik. Namun saudaraku, kalau kita berkata begini, saya percaya bersama dengan Tuhan, saya akan sanggup melewati semuanya. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka apa yang sedang kita pikirkan, kemana kita arahkan pikiran kita, kesanalah kita akan dibawa, kesanalah kita akan melangkah, kesanalah kita akan bertindak. Kalau engkau mau keadaanmu lebih baik, kalau engkau mau engkau mengalami damai sejahtera sukacita dalam hidupmu, pikirkanlah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan berbuat demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan, menjadikan ini menjadi sebuah habit, menjadikan ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadikan ini menjadi sebuah lifestyle kita, gaya hidup kita. Setiap hari renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Sebab dengan berbuat demikian, firman Tuhan berkata, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Ini yang kita pikirkan, firman Tuhan yang kita percayai, firman Tuhan yang kita pegang. Maka saudara yang terkasih, firman ini akan membawa kita untuk mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kalau ditanya, siapakah manusia yang tidak punya masalah? Siapakah orang di dunia yang tidak punya pergumulan? Semua orang punya. Namun, bisa masalah itu tidak menguasai kita. Bagaimana caranya? Pikirkan janji-janji Tuhan. Pikirkan bahwa Tuhan menyertai kita melewati semua masalah pergumulan yang ada. Pikirkan bahwa bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya saya ulangi lagi, terambil di dalam Roma pasal yang kedua, pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Sekali lagi, kata berubah di sanalah metanoia, yang artinya yang berubah adalah pola pikir. Berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga engkau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk hidup kita memperkenankan hati Tuhan, pastikan pola pikir kita terus berubah. Setiap hari ke arah Kristus. Memikirkan firman Tuhan, memikirkan kebaikan Tuhan, memikirkan kasih setia Tuhan, memikirkan kebaikan orang lain. Stop komplain, stop bersungut-sungut, stop memikirkan keburukan orang lain. Pikirkanlah kebaikan yang pernah orang lain perbuat kepada kita. Maka itu akan membuat hati kita penuh dengan sukacita. Puji Tuhan saudara yang terkasih. Ya, biarlah di hari libur ini kita melatih pikiran kita supaya kita bisa menikmati hari libur ini bersama-sama dengan keluarga kita, ya, menikmati sukacita di hari libur ini bersama-sama dengan keluarga kita. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih biar firman yang kami dengar menguasai hati jiwa roh pikiran kami. Kami melatih pikiran kami melatih hidup kami terus terarah kepada firman, terarah kepada Kristus, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera sukacita. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Baik saudara yang terkasih, sampai bertemu kembali di dalam perenungan pagi, ya, perenungan firman Tuhan. Pastikan kita setiap hari melatih diri kita untuk memberikan makan manusia roh kita dengan mengizinkan firman Tuhan, ya, mengizinkan firman Tuhan mencetak ulang pola pikir kita. Pola pikir di dunia dirubah memiliki pola pikir Kristus, yaitu menyelaraskan pikiran dan hati kita
seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita, Parakletos menyertai kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam kerajaan. Amin.